Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai aplikasi persamaan diferensial orde 2 pada bidang matematika, ekonomi, dan bisnis pada laba dengan dosen pengampu Profesor Dr. St. Budi Waluya MSI dan Muhammad Habibur Rahman MSI. Selanjutnya, kami dari kelompok 8 dengan anggota kelompok Anggun Felicia Acuna dengan NIM 4101422052, Adinda Putri Aribah dengan NIM 4101422057, Marlin Respitarini dengan NIM 4101422090. Tapi pembahasan yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai definisi persamaan diferensial orde 2. Yang kedua, pengertian dan konsep laba. Yang ketiga, pengertian laba bersih. Yang keempat, contoh soal. Yang pertama, definisi persamaan diferensial orde 2. Persamaan diferensial orde 2 yaitu persamaan diferensial yang turunan tertingginya berpangkat 2. Bentuk umum persamaan diferensial orde 2 yaitu Y double aksen ditambah PX, Y aksen ditambah QX, Y sama dengan Fx, di mana Px dan Qx disebut koefisien. Yang kedua, mengenai pengertian dan konsep laba. Menurut Subramaniam, pada tahun 2012, ia mendefinisikan laba sebagai selisih pendapatan dan keuntungan setelah dikurangi beban dan kerugian. Laba merupakan salah satu pengukuran aktivitas operasi dan dihitung berdasarkan atas dasar akuntansi akrual. Menurut Subramaniam, pada tahun 2012, terdapat dua konsep laba, yaitu laba ekonomi dan laba akuntansi. Menurut Subramaniam, pada tahun 2012, tentang konsep laba sebagai berikut. Ketika pendapatan telah diakui, biaya yang berhubungan dikaitkan dengan pendapatan atau pengaitan beban untuk menghitung laba. Perhatikan bahwa beban diakui saat terjadinya kejadian ekonomi yang terkait, bukan saat keluarnya kas. Yang ketiga, pengertian laba bersih. Laba bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan ke dalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham. Laba secara matematika juga dapat dinyatakan dengan rumus Pi sama dengan TR min TC, dengan keterangan Pi adalah laba, TR adalah penerima total, dan TC adalah biaya total. Penerimaan total atau TR maupun biaya total atau TC adalah fungsi dari Q. Oleh karena itu, untuk memperoleh tingkat banyak barang yang dapat memaksimumkan laba, kita harus memenuhi syarat pertama yang diperlukan, yaitu necessary condition untuk suatu maksimum, yaitu mendiferensialkan fungsi laba terhadap Q, kemudian disamakan dengan 0. Hasilnya adalah dP per dQ sama dengan 0. Kita substitusikan TR min TC terhadap Pi, diperoleh D TR min TC per dQ sama dengan 0, ekivalen dengan DTR per dQ dikurangi DTC per dQ sama dengan 0. Karena DTR per dQ sama dengan MR dan DTC per dQ sama dengan MC, maka persamaan di atas dapat ditulis kembali menjadi MR sama dengan MC. Jadi, syarat pertama untuk suatu banyak barang yang optimum secara ekonomi adalah penerimaan marginal sama dengan biaya marginal. Tetapi, syarat yang pertama belum menjamin adanya suatu maksimum atau minimum. Oleh karena itu, kita harus memeriksa syarat kedua yang mencukupkan, sufficient condition, yaitu derivatif
kedua dari fungsi laba terhadap Q harus lebih kecil dari 0. Hasilnya adalah D kuadrat Pi per dq kuadrat kurang dari 0. Jadi syarat yang kedua cukup untuk membuat laba secara maksimum dengan banyaknya barang yang diproduksi. Yang keempat, contoh soal pada bidang matematika, ekonomi, dan bisnis tentang laba. Jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 1000 min 2Q dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 kurangi 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q plus 2000. Hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Untuk penyelesaian soalnya, yang pertama diketahui P sama dengan 1000 min 2Q dan untuk fungsi pendapatan R sama dengan fungsi permintaan dikali banyak unit yang diproduksi sama dengan 1000 min 2Q dikali Q sama dengan 1000Q min 2Q kuadrat. Untuk fungsi biaya, C sama dengan Q pangkat 3 min 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Fungsi labanya, Pi sama dengan pendapatan dikurangi biaya, sama dengan 1000Q min 2Q pangkat 2 min Q pangkat 3 min 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000 diperoleh min Q pangkat 3 ditambah 57Q pangkat 2 dikurangi 315Q dikurangi 2000. Yang ditanyakan dalam soal tersebut yaitu berapa laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Dengan menggunakan rumus turunan dP per dQ sama dengan min 3Q kuadrat plus 114Q min 315 sama dengan Q pangkat 2 min 38Q plus 105. Ini dibagi dengan negatif 3 diperoleh Q min 35 dan Q min 3. Maka diperoleh Q1 sama dengan 35 dan Q2 sama dengan 3. Untuk turunan yang kedua, yaitu D pangkat 2Pi per dQ kuadrat sama dengan negatif 6Q plus 114. Jika Q1 sama dengan 35, maka substitusikan Q1 terhadap fungsi turunan kedua sehingga diperoleh negatif 6 dikali 35 ditambah 114 sama dengan negatif 96. Negatif 96 kurang dari 0, maka laba termasuk laba maksimum. Selanjutnya, jika Q2 sama dengan 3, maka substitusikan Q2 terhadap fungsi turunan kedua sehingga diperoleh negatif 6 dikali 3 ditambah 114 sama dengan 96. Karena 96 lebih dari 0, maka laba termasuk laba minimum. Selanjutnya kita menghitung C sama dengan Q pangkat 3 negatif 59Q pangkat 2 ditambah 1315Q ditambah 2000. Untuk Q kita menggunakan Untuk Q kita substitusikan dari Q1 yaitu 35 diperoleh 35 pangkat 3 dikurangi 57 dikali 35 pangkat 2 ditambah 315 dikali 35 ditambah 2000 sama dengan 42.875 dikurangi 69.825 ditambah 11.025 ditambah 2000 sama dengan 186. Selanjutnya kita menghitung R sama dengan 1000Q dikurangi 2Q pangkat 2. Kita
substitusikan Q-nya itu Q1 sama dengan 35. Sehingga diperoleh 1000 dikali 35 dikurangi 2 dikali 35 pangkat 2. Sama dengan 35.000 dikurangi 2.450 sama dengan 32.550. Jadi, untuk Pi maksimum sama dengan negatif Q pangkat 3 dikurangi 59 Q pangkat 2 ditambah 1315 Q ditambah 2000 sama dengan negatif 35 pangkat 3 ditambah 57 dikali 35 pangkat 2 dikurangi 315 dikali 35 dikurangi 2000 sama dengan negatif 42.875 ditambah 69.825 dikurangi 11.025 dikurangi 2000 sama dengan 13.925. Karena Q sama dengan 35, maka substitusikan Q terhadap persamaan P 1000 min 2Q. Sehingga diperoleh 1000 min 2 dikali 35 sama dengan 1000 min 70 sama dengan 930. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut menjual produknya sebesar Rp930 per unit dengan jumlah produk sebesar 35 unit agar dapat memaksimalkan laba sebesar 13.925, di mana pendapatan perusahaan adalah 32.550 dan biaya yang dikeluarkan adalah Rp18.625. Selanjutnya, kita akan melakukan proses pembuatan grafik analitik menggunakan MATLAB, yaitu dengan cara memasukkan semua rumus yang ada pada penyelesaian permasalahan pada contoh soal sebelumnya, yaitu dengan memasukkan fungsi pendapatan, fungsi biaya, fungsi laba, turunan pertama fungsi laba, turunan kedua fungsi laba, menghitung titik stasioner, mencari nilai maksimum laba, menghitung harga jual per unit, menghitung total biaya, menghitung pendapatan total, dan menampilkan hasil. Setelah itu, kita dapat melakukan run untuk mendapatkan output. Setelah kita run data yang sudah kita masukkan di MATLAB, akan menghasilkan output sebagai berikut. Untuk Q1 sebesar 3, Q2 sebesar 35, Profit Max sebesar 13.925, total cost sebesar 18.625, dan total revenue sebesar 32.550, yang artinya perusahaan akan mendapatkan keuntungan maksimum, yaitu sebesar 13.925 dengan menjual produknya seharga 930 per unit. Dengan jumlah produk yang dikeluarkan, yaitu 35 unit, dan perusahaan akan mendapatkan pemasukan sebesar 32.550 dan biaya yang dikeluarkan sebesar 18.625. Selanjutnya, kita peroleh grafik fungsi laba dari MATLAB. Berdasarkan grafik fungsi laba, diperoleh keuntungan maksimum yaitu mendekati 14.000, yaitu sebesar 13.925 dengan total produksi 35. Selanjutnya, mengenai pendekatan numerik menggunakan Excel. Kita masukkan rumus persamaan diferensialnya yaitu negatif Q pangkat 3 ditambah 57 Q pangkat 2 dikurangi 315 Q dikurangi 2000. Di mana Q adalah 1 sampai 50. Untuk hasil grafik numeriknya dapat dilihat pada gambar, di mana titik tertinggi pada grafik berada di 14.000. Selanjutnya mengenai perbandingan grafik analitik dan numerik. Dapat dilihat pada gambar 1, gambar
Tool tersebut merupakan gambar grafik analitik yang menggunakan MATLAB. Dan untuk gambar yang kedua merupakan gambar grafik numerik yang menggunakan Excel. Selanjutnya, lihat gambar yang ketiga. Pada gambar ketiga tersebut, kita gabungkan dari grafik analitik dan numerik dan memiliki hasil yang sama, di mana grafik numerik yang berwarna oranye dan grafik analitik yang berwarna abu-abu. Sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share video ini. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.